Oke, kali ini kita bakal ngomongin soal pertarungan super sengit yang lagi terjadi di lautan dunia. Ini bukan soal kapal perang loh, tapi soal kapal-kapal kargo raksasa yang bawa semua barang yang kita pakai sehari-hari. Yuk kita bedah strategi besar di balik perang pengiriman global ini. Pernah kepikiran gak sih barang-barang di sekitar kita, ponsel yang lagi Anda pegang, atau mungkin kopi yang baru aja diminum, itu perjalanannya jauh banget melintasi samudra. Nah, pertanyaannya, siapa yang sebetulnya megang kendali di balik semua ini? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Ternyata dunia pelayaran itu bukan pasar bebas yang diisi ribuan perusahaan kecil. Justru sebaliknya, ini tuh oligopoli. Cuma ada segelintir grup super besar yang kita sebut aliansi yang benar-benar nentuin aturan main, jadwal kapal, bahkan sampai harga di jalur-jalur perdagangan paling sibuk di dunia. Coba lihat data ini deh. Di rute-rute paling krusial ya dari Asia ke Eropa dan Amerika, aliansi-aliansi ini menguasai lebih dari 80% kapasitas. Dominasi total. Terus pemain independen gimana? Ya mereka cuma kebagian remah-remahnya aja, kurang dari 20%. Ini nunjukin betapa kekuatannya itu terpusat banget di industri ini. Oke, sekarang kita selami lebih dalam dunia para aliansi ini. Kita bakal lihat gimana struktur pasar yang kayak gini menciptakan tekanan yang luar biasa besar yang memaksa setiap pemain harus jadi lebih besar, lebih kuat, atau ya tersingkir. Nah, ini dia peta kekuatan di lautan global saat ini. Ada 3 aliansi super yang mendominasi. Pertama, ada Ocean Alliance. Ini raksasa banget soal skala. Lalu ada Gemini Corporation yang dipimpin Maersk yang jagoannya soal keandalan. Dan yang jadi fokus kita, Premier Alliance, di mana HMM jadi pemain kunci, terutama di rute Trans-Pasifik yang super sibuk. Peta ini ya terus berubah, dan disinilah pertempuran sebenarnya terjadi. Kutipan ini, wah kena banget. Intinya gini, di dunia pelayaran modern, ukuran itu segalanya. Kalau Anda nggak punya armada kapal raksasa dan jaringan pelabuhan di seluruh dunia, hampir mustahil buat bisa bersaing di rute-rute utama. Ini permainan khusus untuk para raksasa. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kalau posisinya udah jadi salah satu pemain besar, gimana caranya buat menang? Ini bukan lagi soal bertahan hidup, tapi soal mendominasi. Yuk kita lihat studi kasus dari salah satu pemain paling ambisius saat ini, HMM dari Korea Selatan. Ini nggak mau tinggal diam. Mereka pasang taruhan yang gila-gilaan. Sebuah rencana investasi multi-triliun won yang dirancang khusus untuk melesatkan posisi mereka di tengah persaingan global yang super ketat ini. Angkanya sendiri udah bikin geleng-geleng kepala. 23,5 triliun won Korea. Itu miliaran dolar. Ini bukan investasi rutin biasa. Ini semacam deklarasi dari HMM bahwa mereka siap membentuk kembali masa depan mereka dan ya mungkin juga industrinya. Terus, duit sebanyak itu dipakai buat apa aja ya? Sebagian besar, sekitar 12,7 triliun, itu buat memperkuat bisnis inti mereka, kontainer. Tapi, yang menarik itu diversifikasinya. Mereka juga gelontorin dana super besar ke bisnis kargo curah dan logistik terpadu. Jadi, ini bukan cuma soal nambah kapal, tapi soal membangun sebuah kerajaan logistik. Oke, mari kita bedah pilar pertama dari strategi mereka. Dalam permainan para raksasa ini, cara pertama buat bersaing ya adalah dengan jadi raksasa juga. Ini semua tentang skala dan aliansi yang cerdas. Rencananya jelas banget. HM menargetkan kapasitas armada sampai 1,55 juta TU. TU itu gampangnya ukuran standar untuk satu kontainer. Jadi ini banyak banget. Tapi mereka nggak jalan sendiri. Kunci dari strategi ini adalah memperkuat Premier Alliance. Dengan berbagi jaringan sama Wan dan Yang Ming, mereka bisa menawarkan jangkauan global yang mampu menyaingi aliansi-aliansi terbesar. Pilar kedua ini nunjukin kalau HMM mikirnya udah jauh ke depan. Ini bukan lagi cuma soal jadi lebih besar, tapi juga soal jadi lebih hijau dan bisnisnya lebih beragam. Ini langkah buat menyambut masa depan industri pelayaran. Perbandingannya kelihatan jelas banget di sini. HM banting setir. Dari yang tadinya cuma fokus di kontainer, sekarang merambah ke tanker dan kargo curah. Dari bahan bakar fosil, mereka pindah ke biometanol. Dan tujuannya bukan lagi sekedar merebut pangsa pasar, tapi mencapai emisi nol bersih pada tahun 2045. Ini benar-benar transformasi total. Dan ini bukan cuma rencana, tapi udah jadi langkah nyata. Akuisisi SK Shipping itu langkah yang sangat besar.
Dalam sekejap, ini ngasih HMM armada tanker dan kapal kargo curah yang kuat. Mengubah mereka dari yang tadinya cuma pemain kontainer jadi raksasa logistik energi yang terintegrasi. Nah, dari tadi kita sebut-sebut biometanol. Sebenarnya apa sih itu? Sederhananya, ini adalah bahan bakar ramah lingkungan yang dibikin dari sumber-sumber limbah. Keunggulannya luar biasa, bisa motong emisi karbon sampai 65% dan praktis menghilangkan emisi sulfur yang berbahaya. HMM bahkan udah mulai nerima kapal-kapal barunya yang pakai bahan bakar ini. Pilar ketiga, ini semua soal kontrol. Sadar, kalau menang di laut aja tuh nggak cukup. Mereka juga harus menguasai darat dengan cara memiliki infrastruktur logistik yang paling penting. Ini yang disebut layanan end-to-end. Coba bayangin, barang Anda datang naik kapal HMM, diturunin di terminal yang dioperasikan HMM juga, terus diangkut ke darat pakai jaringan HMM. Ini artinya mereka punya kontrol penuh dari hulu ke hilir, yang pastinya ningkatin efisiensi dan keandalan buat pelanggan. Dan ini bukan sekedar wacana. HMM secara aktif berinvestasi di gerbang-gerbang perdagangan dunia. Mereka lagi memperluas terminal di Spanyol, mengincar hak operasi di pelabuhan-pelabuhan utama Amerika, sampai berinvestasi di Brazil. Mereka lagi sibuk membangun benteng logistik mereka di seluruh dunia. Oke, yuk kita mundur sebentar buat lihat gambaran besarnya. Semua strategi ini, semua investasi ini, apa sih artinya buat industri pelayaran dan ya buat kita semua? Nah, ini poin krusialnya. Setiap langkah yang diambil para raksasa ini dampaknya terasa ke seluruh dunia. Ini bisa mempengaruhi kelancaran rantai pasok global, seberapa kompetitif pasarnya, dan ujung-ujungnya bisa banget mempengaruhi harga barang yang kita beli di toko. Tapi, jalan ke depan itu sama sekali nggak mulus. Seluruh industri ini lagi menghadapi tantangan yang gede banget. Ada resiko kelebihan kapasitas karena terlalu banyak kapal baru yang dibuat. Geopolitik yang nggak stabil bisa memaksa kapal ambil rute yang lebih jauh dan mahal. Bahan bakar hijau juga masih langka dan harganya tinggi. Dan tarif angkutan bisa naik turun drastis, bikin keuntungan jadi susah diprediksi. Jadi, kita kembali ke pertanyaan awal. Di tengah samudera persaingan yang ganas ini, di mana skala, keberlanjutan, dan kontrol logistik jadi kunci, strategi super berani dari HMM dengan investasi triliunan won kelihatan menjanjikan. Tapi, apakah itu cukup buat memenangkan perang pelayaran di era baru ini? Cuma waktu yang bisa menjawabnya.